sholli mu'allif hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Sultanul Ulama Syekh Izzuddin bin Abdissalam wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharain amin wa li masyayikhina wa li ustadina wa li jami'il awliya istisna wa li jami'il awliya fil Indonesia wa li jami'il awliya fid dunya radhiyallahu anhum wa nafsuhu bi dzikri mu'assisna jam'iyat Nahdlatul Ulama radhiyallahu anhu wa sayyidi sadati sufiyatil muhaqqiqin wal ulama'il 'amilin wal a'immatil mujtahidin innallaha ta'ala ya'mina bi himayatihim wa yamiduna bi madadihim wa yanfa'una bi barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk istiqomah melanjutkan kajian kita yaitu Maqasidus Shaum, dan semoga Allah terus memberikan kesehatan kepada kita serta kesempatan kepada kita sehingga niat kita untuk menghatamkan kitab Maqasidus Shaum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena beliaulah kita tahu nikmatnya di Islam, di mana beliau sendiri juga memberikan standar setiap amalan di dalam agama kita hendaklah diberikan bekal dengan ilmu pengetahuan, dan itu diperkuat dengan dawuhnya ulama yang dijelaskan di dalam kitab Subhat, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu, yang artinya adalah setiap amal perbuatan yang kita lakukan kok tidak dibarengi dengan ilmu pengetahuan, maka amal perbuatan yang kita lakukan itu akan ditolak. Semoga dalam kajian ini, yaitu tepat membahas tentang Maqasidus Shaum, membahas tentang berpuasa, puasa kita oleh Allah bisa diterima. Amin Allahumma amin. Baik, kita akan melanjutkan di mana kajian kita kemarin sudah masuk pada bab Bismillah. Cuman sebelum saya lanjutkan, kemarin Bismillah ya. Bismillah itu sudah kita jelaskan dengan sedemikian rupa. Yang intinya adalah kita beragama Islam itu kan sudah lama, ya kan? Sudah lama. Sementara kita itu dalam memahami agama kita yang memang itu nanti akan kita bawa menuju kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kajian yang kemarin sudah kita sajikan, kira-kira itu menjadi ilmu pengetahuan yang baru atau sudah lama? Baru. Insya Allah baru. Nah, berarti dari sana kita tahu kualitas keagamaan kita. Yang artinya harapan saya, kenapa kok sampai dijelaskan koyok ngono? Muka-muka dengan penjelasan yang begitu luas kemarin dengan berbagai macam kitab yang saya sampaikan, itu bisa menggugah kita untuk betul-betul memperdalam ilmu agama kita. Karena yang saya banyak lihat di kalangan masyarakat, setelah teman-teman atau saudara-saudara kita, anak-anak kita mari ngaji TPQ, kadang ngaji kitab itu gak ono, yang wis dan lereng, nganggep agama itu perkara sing enteng, sehingga banyak pelaksanaan ritual keagamaan kita itu gimana ya? Ya kalau mau diterima oleh Allah, Allah itu penuh dengan rahmat, insya Allah diterima. Makanya kita terus, tidak ada doa yang paling bagus di sisi Allah itu kecuali istighfar. Makanya awal ini ngerti kekurangan
urusan dunia awal kita laksanakan dengan keilmuan yang maksimal. Nah itu harapan saya seperti itu. Baik, bismillah. Kemarin mungkin sebelum dilanjutkan, bismillah itu kemarin sudah saya jelaskan. Bismillah ditampilkan menggunakan 4 kalimat, itu isyarah dari Allah. Itu kan ingin menjelaskan sampean baca Al-Quran itu mukjizat, Pak. Biar tahu mukjizat Al-Quran itu seperti apa, ya paling tidak seperti itu. Berarti kan lafaz pertama yang ditampilkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu sudah cukup memberikan isyarah betapa Allah itu peduli kepada umatnya. Buktinya bismillah, yang kata ulama itu bismillahirrahmanirrahim itu menggunakan 4 kalimat, di mana itu merupakan isyarah kita untuk perlindungan dari godaan setan yang terkutuk yang datang dari 4 penjuru. Itu bukti kalau Allah itu peduli kepada kita, kalau Allah itu Rahman dan Rahim. Cuman masalahnya menungso kadang itu ketika dikasih ujian satu, ya kan, iku nikmat yang dari pangeran itu hilang. Padahal jelas nikmat Allah itu pasti lebih besar dari ujian yang kita terima. Makanya salah satu dawuhnya para ulama, ketika kita mendapatkan ujian dari Allah, hal yang pertama yang harus kita lakukan agar kita tetap konsisten dengan agama kita, segera ingat kenikmatan apa yang masih kita miliki. Itu salah satu caranya. Krono uang biasanya lagi dikasih ujian oleh Allah. Sing ini itu ujian. Padahal nikmat itu pasti luwih akeh timbangane ujiane sing diterima. Maka dari itu, dari lafaz bismillahirrahmanirrahim harusnya sangat jelas buat kita bahwasanya tidak ada kata bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seiring dengan berbagai macam ujian yang sudah kita terima. Itu lafaz bismillah. Kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaddala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharaini amin amin wa ya mujibas sa'ilin. Jadi saya pengen jelas kata Ar-Rahman dan kata Ar-Rahim. Itu saya ada itu mananya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Cuman karena ini hataman, insya Allah kita lanjut dalam pertemuan-pertemuan yang lain. Wassallallahu lan mugi-mugi paring tambahi rahmat taklim sinten Allahu Allah ala sayyidina ing atase Gusti kita Muhammadin yang nane Kanjeng Nabi Muhammad wa alihi lan keluargane Kanjeng Nabi Muhammad wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi wa sallama lan mugi paring keselamatan sinten Allah ing Kanjeng Nabi tasliman kelawan paring keselamatan temenan. Itu redaksi sholawat. Biasanya kita tahu sholawat itu redaksi sholawat, ya, redaksi sholawat sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman. Ada yang lain Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Itu redaksi sholawat yang paling bagus. Saya katakan yang paling bagus. Bagaimana dengan sholawat yang mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad? Boleh apa tidak? Boleh. Cuman pendapat para ulama, redaksi sholawat itu yang bagus itu ada sholawat, ada salam. Kenapa? Ayatnya itu jelas. Ayatnya itu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu wa sallimu. Jadi yang bagus itu ada sholawat dan ada salam. Dan penggunaan sholawat itu hanya khusus kepada para utusan, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak yang lain, tidak boleh digunakan kepada yang lain. Dan penggunaan redaksi yang lain itu tidak boleh disematkan sembarangan, termasuk penggunaan sholawat. Untuk masalah sholawat seperti itu, ya, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, karena ayatnya jelas. Lalu bagaimana yang tanpa memberikan salam? Tidak apa-apa, boleh saja. Cuman yang bagus seperti itu karena terlalu jelasnya redaksi yang ada di dalam Al-Quran.
Jadi boleh, tetap boleh. Cuman yang bagus untuk sholawat kita itu kalau melihat dari ayatnya Allahumma sholli wa sallim. Terus yang terjadi di kalangan masyarakat biasanya cara menjawab sholawat, shollu ala Nabi Muhammad. Jawabannya rata-rata apa? Shollu alaihi, ya kan? Shollu alaihi, ya kan? Yang kita dengar, ya itu kita yang tahu bahasa itu kadang iki sapa sing ngajari gitu. Artinya shollu alaihi wasallam taslima itu artinya ayolah kita membaca sholawat. Terus dijawab shollu alaihi, ayo membaca sholawat kepada Nabi. Apa yang masuk kayak gitu? Jawaban yang benar bagaimana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bukan shollu alaihi lagi. Nah itu yang sering terjadi. Artinya dari sini kita banyak akan melihat beberapa kejanggalan yang terjadi di kalangan masyarakat. Lek gelem ngaji, yo lek gak gelem yo aman-aman ae kan, iya kan, aman kan. Yo sing maca yo gak ngerti artine, sing jawab yo gak ngerti artine. Kadang wae gak ngertine yo kadang dadi amane. Jelas ya? Tapi kewajiban bagi orang yang memiliki ilmu itu terus menyampaikan, karena zakatul ilmi itu adalah nasrul ilmi. Jadi zakatnya orang yang berilmu itu menyampaikan ilmunya. Itu terkait dengan sholawat. Kenapa kok dimulai dengan sholawat? Boleh sampean lihat sudah, Al-Quran dibukanya pakai Alhamdulillah. Terus kitab itu rata-rata dibukanya pakai Alhamdulillah dan sholawat. Doa, sampai buka sudah, semua doa itu hampir dibukanya pakai Alhamdulillah dan sholawat. Ditutupnya juga pakai Alhamdulillah dan sholawat. Kan gitu kan? Di dalam hadisnya Rasulullah, sholawat dan Alhamdulillah itu bagian dari pembuka pintu langit. Jadi tidak dulu mulai dhisik karo Alhamdulillah karo sholawat. Lah minangka tata krama ate njaluk di pangeran mosok yo langsung njaluk. Dia normalnya tak muji dhisik, kan gitu. Jadi ya realnya kayak gitu, realnya harusnya kayak gitu. Jadi kenapa kok diawali Alhamdulillah sholawat? Karena di dalam hadisnya Nabi itu Alhamdulillah dan sholawat pembuka pintu langit. Jadi lahir dulu jangan lupa barengi karo Alhamdulillah karo sholawat, ditutup yo karo Alhamdulillah karo sholawat. Nah begitu juga di dalam kitab-kitab rata-rata dibuka seperti ini. Kenapa? Karena tabarrukan, karena mengharapkan barokah. Lanjut, qala asy-syekh wala dawu sinten asy-syekh Syekh al-Faqih kan banget ahli fikih, al-imamu nyatane imam al-alimu kang alim, al-amilu tur kang ngamalake, muftil muslimina kang dadi muftine umat Islam. Bagiyatus salafis soleh utawi Saizuddin bin Abdissalam iku sekerine ulama salaf as-soleh kang bagus ya. Bagiyatus salafis soleh utawi Saizuddin bin Abdissalam iku keri-kerine ulama salaf kang soleh. Jadi Saizuddin bin Abdissalam itu masuk kategori ulama salaf yang paling terakhir. Untuk ulama salaf dan ulama kholaf kemarin kan sudah kita jelaskan, ya kan? Ulama salaf dan ulama kholaf, dan terakhir-terakhirnya itu salah satunya adalah Saizuddin bin Abdissalam. Izzuddin nyatane Saizuddin Abu Muhammad Abdul Aziz bin Abdissalam As-Sulami Asy-Syafi'i. Hafadhahu mugi-mugi ngrasa sinten Allahu Allah wa abqahu lan mugi langgengake sinten Allah Saizuddin bin Abdissalam. Wa radhiyallahu mugi-mugi ngridoni sinten Allah anhu ando saking ingsun Saizuddin bin Abdissalam wa abqahu lan ngridoni sinten Allah Saizuddin bin Abdissalam bimanihi kelawan kanugrahane Gusti Allah wa karomihi lan kemuliaane Gusti Allah. Ini adalah kalimat yang biasa diucapkan dalam setiap kalimat, tidak lain ada bagian bentuk dari doa. Karangan beliau itu dicatat sebagai amal ibadah. Itu kadang diungkapkan dalam bentuk doa. Jadi
meskipun sealim beliau itu tata kramanya sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau kita bandingkan dengan ulama-ulama sekarang, kan kadang ada pertanyaan dijawab. Sekelas Abu Hanifah, seingat saya apa Imam Abu Hanifah, apa Imam Malik itu, saking tawaduknya, yo bukan kealimannya sudah diakui, tapi menerima 42 pertanyaan, yang dijawab itu cuma 2. Itu pun mau menjawab masih sholat istikharah dulu. Itu ngati-ngatine ulama biyen. Makanya tradisi-tradisi seperti itu sebenarnya harus kita tiru. Tujuannya apa? Agar setiap yang kita sampaikan itu betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau paling tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soalnya lek luput ya kan, meskipun benar kadang jadi fitnah. Itu makanya perlu hati-hati, apalagi berbicara tentang masalah hukum. Kita musawi. Nanti kalau mungkin ada pertanyaan boleh silakan disampaikan ya. Kalau misal tidak terjawab sekarang, nanti akan kita buat rubrik basul masail. Kitab musawi utawi iki iku kitab kang jelasno bab poso. Jadi ini khusus kitab yang banyak akan menjelaskan tentang bab puasa. Wa fi lan iku tetap yang dalam kitab musawi asyaratu fusulin 10 piro-piro pembahasan atau pasal. Di dalam kitab bab usul ini nanti akan ada 10 pembahasan. Pembahasan pertama itu apa? Al-faslul awwal utawi fasal kang pertama. Al-faslu utawi fasal al-awwal kang awal iku fi wujubihi tetap yang dalam martelaake wajib poso. Untuk pertama akan fokus membahas tentang wajibnya puasa, mulai dari dalilnya. Artinya biar kita itu melaksanakan puasa tidak hanya sebatas taklid. Jelas ya, taklid. Ini mungkin perlu saya perjelas. Kalau belum jelas nanti ditanya ya. Manusia itu dengan keimanannya itu di dalam kitab Kasyifatus saja itu dibagi menjadi 5. Kenapa kok harus ngaji? Biar naik derajatnya. Keimanan orang itu dibagi menjadi 5. Ada iman taklidin, iman taklid. Jadi keimanan kita, kepercayaan kita itu hanya sekedar ikut saja. Ya roh, itu namanya iman taklid. Yang kedua itu iman ilmi. Setelah dia percaya, ikut, kemudian dia mau belajar, sehingga dari pelajaran itu dia mendapatkan ilmu. Nah, keimanan yang dia miliki diperkuat dengan ilmu pengetahuan itu namanya iman ilmi. Ya, itu sudah satu level naik daripada iman taklid. Terus yang ketiga ada iman iyakin. Iman iyan itu adalah setelah dia berilmu, dia melaksanakan ilmunya. Nah, itu masuk pada imanu iyani. Yang ketiga kemudian yang berikutnya itu adalah yang keempat, itu adalah imanu hakikotin, imannya para wali. Terus imanu hakin, itu imannya para ambiya. Kita tidak bisa menjelaskan itu. Nah, khusus untuk iman taklid, sebagian ulama itu mengatakan sah imannya, tapi ma'al isyan, bareng dengan dosa. Jadi saya dianggap dosa. Jadi wong sing anggere melo kok gak gelem ngaji, itu saya dianggap dosa. Kenapa? Karena dia menganggurkan anugerah Allah yang paling besar yang diberikan kepada makhluk, yaitu akal yang diberikan hanya kepada manusia. Menganggurkan nikmat itu. Makanya pokok kewajiban ngaji itu minal mahdi ilal lahdi, mulai dari sejak dilahirkan sampai ke liang lahat. Meskipun hadis ini masih banyak dipertentangkan, ya, makanya tetap disuruh ngaji, karena memang batas-batas pekerjaan kita itu harus berdasarkan dengan ilmu, harus berdasarkan kepada ilmu, karena biar naik dari iman taklid yang imannya sah, tapi akan mendapatkan siksa karena menganggurkan akal yang tidak digunakan untuk belajar.
bagi kita, semoga kita naik keimanan kita dari taklid menjadi iman ilmu. Sehingga muka-muka bisa kita kerjakan. Makanya di sini dijelaskan fi wujubihi, tentang kewajiban puasa. Kenapa kita kok harus wajib puasa? Ya kita tahunya ya wis wajib. Sopo sing wajib no? Ya dari pangeran. Jadi sopo? Nah ini kita akan diajari, sehingga tahunya kita akan wajib itu sudah berdasarkan kepada ilmu pengetahuan. Pertama dalilnya qala dawu sinten Gusti Allahu Allah taala alaihi wa sinten Allah wa azza lakan sinten Allah wa jalla lakan aku sinten Allah. Dawuhnya Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat Al-Baqarah ayat 183. Yang artinya adalah ya ayyuhalladzina wong akeh amanu kang beriman sapa alladzina kutiba den wajibake alaikum ing atase sira kabeh apa sing diwajibake asyamu poso kama kutiba kaya oleh den wajibake alal ladzina ing atase wong akeh min qablikum saking sadurunge sira la'allakum menawa sira iku tatakun padha takwa sapa sira kabeh. Jadi telah diwajibkan atas kalian puasa seperti halnya orang terdahulu yang juga diwajibkan berpuasa agar kalian mau bertakwa kepada Allah. Itu dalilnya. Yang artinya ketika Allah memerintahkan, jatuhnya kepada kita itu wajib. Ya kan? Baru kita tahu juga benar aja deh pangeran yang memerintahkan berpuasa. Buktinya ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Kemarin waktu belajar terus saya baca kata ya ingin saya ulas kata ya ayyuhalladzina amanu ini, di mana pengungkapan di sini itu ada tasbih, jadi ada sastra Al-Qur'annya. Tapi sepertinya kok ya nanti aja lah, kalau dirasa penting dibahas ya nanti kita bahas, kalau tidak perlu ya tidak usah lah, gampang. Jadi di sini itu yang pertama, dalil wajibnya puasa ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Maknanya itu seperti apa? Kalau dilihat dari redaksi bahasa Indonesianya, wahai orang-orang yang beriman telah diwajibkan atas kalian puasa seperti halnya diwajibkannya puasa kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian itu bertakwa. Itu artinya secara bahasa Indonesia. Kemarin kan saya sudah jelaskan, bismillah kalau diartikan secara bahasa Indonesia seolah-olah kita tidak menerima makna apa-apa, ya kan? Tapi ketika coba kita artikan menggunakan bahasa asli daripada bismillah, dia memiliki unsur ilmu tauhid, memiliki unsur ilmu sosial di dalam lafaz bismillah. Nah sebetulnya di dalam ayat ini juga sama, ada seperti itu. Tapi yang paling penting kan di sini itu ada artinya, kata Syekh Izzuddin bin Abdussalam. Artinya bagaimana maksud dari ayat itu? Maknahu utawi maknane ayat iku la'allakum menawa sira iku takuna padha wedi sapa sira annaro ing neraka bisaumihi kelawan oleh posone wong. Fa inna saumahu karena sak temene posone wong iku sababun dadi sebab lighufrani dzunubi maring ngapurane pira-pira dosa, ngapurane dosa al-mujibati kang majibake apa dzunub linari maring neraka. Jadi artinya dari la'allakum tattaqun itu adalah agar kalian itu memiliki perasaan betul-betul takut terhadap siksa Allah ketika kalian tidak mengerjakan yang namanya puasa. Dimana ketika kita tidak mengerjakan puasa itu kita akan mendapatkan dosa dari Allah, dan karena dosa itu pula nanti Allah akan memasukkan kita ke dalam neraka. Tapi dalam pengalaman kita kadang kosong dan jadi sing takwa kan gitu kan, seolah-olah pengen menjadi orang yang soleh kan gitu kan, tapi kenyataannya di sini tidak. Jadi kata la'allakum tattaqun itu harusnya menjadi label kita agar takutnya kita melaksanakan puasa itu takut kepada siksa Allah yang berupa neraka ketika kita tidak melakukan.
menjadi orang yang baik, dengan berpuasa menjadi orang yang baik. Padahal banyak orang yang berpuasa tapi pegawaiannya cenderung api. Sehingga ketika dikonfirmasi dengan ayat ini, jadi lek poso laan laku takku. Tapi kenyataannya kok sih akeh orang yang ternyata kata Syaikhuddin bin Abdussalam bukan seperti itu. Puasa itu belum tentu akan mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa. Tapi maksud dari kata takwa itu seharusnya menjadi cambuk bagi kita takut akan siksanya Allah di api neraka kalau kita tidak berpuasa. Beda kan? Beda mestinya. Insya Allah beda. Karena maknanya kata Syaikhuddin bin Abdussalam la'allakum tattaqun itu adalah la'allakum tattaquna an-nara bisawmi. Jadi takutlah kalian kepada nerakanya Allah ketika kalian tidak mau melaksanakan puasa. Berbeda dengan orang yang kalau menganggap bahwasanya takwa itu sebagai konsep kesolehan. Puasa biar kamu menjadi orang yang bertakwa. Kalau dia tidak siap menjadi orang baik, masih terlena dengan pekerjaan-pekerjaan yang membuat dia terlena, mungkin dia tidak akan terbuka untuk melaksanakan puasa. Karena masih terlena dengan pekerjaan atau dengan apa. Tapi ketika kita maknai dengan kata maksud dari kata takku itu seharusnya sangat ingat kepada nerakanya Allah oleh sama nggak poso. Itu toh isinya. Dan insya Allah itu beda. Insya Allah itu beda. Makanya kenapa kok paling enak itu ngaji pakai kitabnya biar pas dengan maksud yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi gak anggap copot, gak anggap jelas. Karena berbicara konsep takwa sebagai bentuk kesolehan orang lain itu beda lagi ayatnya. Salah satunya itu ada di dalam surat. Kalau ingin menjelaskan sebagai konsep kesolehan seseorang ya, itu seperti ayat di Alif Lam Mim. Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, itu baru yang dimaksud takwa di sana itu adalah takwa sebagai bentuk konsep kesolehan seseorang. Siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi gitu. Kalau di dalam ayat puasa itu bukan takwa yang dimaksud sebagai bentuk konsep kesolehan. Gimana? Sampai di sini jelas apa belum? Jelas? Atau terlalu jauh pembahasannya? Soalnya kitabnya kayak gini. Karena selama ini yang kita lihat ayat itu sering digunakan seperti itu untuk menyatakan puasa itu sebagai bentuk kesolehan. Memang benar, tidak salah. Tapi yang dimaksud ayat di sana tidak seperti itu kalau melihat redaksi ayat di sini. Itu ayat yang pertama. Jadi intinya puasa itu wajib karena ada ayat surat Al-Baqarah ayat 183 yang kemudian kata takwa di sana maksudnya ancaman buat kita kalau tidak puasa, ada ancaman neraka yang dipersiapkan oleh Allah. Terus yang berikutnya, wa fi shahihaini lan iku kasebut ing dalam kitab sahih dulu. Ya, sahihain berarti yang dimaksud itu adalah kitab sahih Bukhari dan sahih Muslim. Jadi sahihain, jadi kitab hadis. Anin Nabi dan riwayatake saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu satamene Kanjeng Nabi iku qala dawuh sinten Kanjeng Nabi. Dunia dan jejegake utawa den bangun apa al-islamu agama Islam ala khamsin ing atase perkara 5. Ala antak buddha nyatane ing atase yen to nyembah sapa sira Allah ing Gusti Allah wa takfur lan yen to nutup sapa sira bima kelawan perkara dunahu kang saliyane Gusti Allah. Wa iqamis sholati lan ing atase jumenengake salat wa ita'iz zakati lan ing atase maring zakat wa ijil baiti lan ing atase ngelakoni haji maring Baitullah wa saumi Ramadan lan maring poso bulan Ramadan. Nah, bahasa saumi Ramadan ini yang ingin saya jelaskan. Kalau di sini jelas ya, karena ada hadisnya Nabi dan ada ayat. Bahasa saumi Ramadan ini sering diperselisihkan. Kalau jenengan lihat di internet itu sering banyak diperselisihkan, terutama
Muslim an adai fardhi syahri Ramadan yang biasa Ramadan hadis sanati fardhon lillah ta'ala. Itu gini, itu biasanya di tanggal sebelah itu sebenarnya tidak pengaruh ya, tidak pengaruh. Cuman secara redaksi memang kurang tepat secara tata bahasa. Yang bagus itu kayak gini, nawaitu saumatin an ada fardhi syahri Ramadhani hadis sanati. Ya, Ramadhani hadis sanati. Kalau Ramadhana itu nawaitu saumatin an ada fardhi syahri Ramadhana hadis sanati, itu bisa juga sebenarnya. Cuman yang bagus itu adalah Ramadhani hadis sanata fardhon lillah ta'ala. Jadi kalau Ramadhani hadis sanata, kalau Ramadhana hadis sanati, ya itu cuma redaksi saja, tapi sebenarnya tidak pengaruh di dalam niat puasa. Lalu bagaimana niat puasa? Niat puasa itu sama seperti niat-niat yang lain, yang harus ada di dalam niat itu. Kalau pekerjaannya itu fardu 3, ya, kalau pekerjaannya itu fardu, apapun itu, kalau fardu, pekerjaannya itu fardu, yang harus ada di dalam niat itu 3. Pertama, qasdul fi'li, menyengaja mengerjakan. Berarti ada kalimat nawaitu shauma, niat saya berpuasa. Usolli, niat saya melakukan sholat. Berarti ada penyengajaan mengerjakan. Itu yang harus ada. Yang kedua itu adalah at-ta'yin, menentukan. Berarti shauma ghadin, besok, ya kan? Atau fardhu zuhri, ya, zuhur, ya, itu harus ada. Asar kalau asar, maghrib kalau maghrib. Kalau puasa ya itu. Berarti shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhana itu adalah ta'yin, menentukan. Dan yang ketiga itu ada fardhon lillahi ta'ala, harus ada 3. Tapi kalau puasanya itu sunnah atau pekerjaannya sunnah, itu yang ada di dalam niat itu cukup kalau waktu, punya waktu, pekerjaan, puasa, sholat, dan memiliki waktu. Yang ada itu cukup 2, yaitu menyengaja mengerjakan dan menentukan. Contoh sholat duha, usolli duha, selesai sudah. Niat saya sholat duha, selesai sudah. Karena sholatnya itu sholat sunnah dan memiliki waktu. Atau puasa Senin, nawaitu shaumal khamis, selesai sudah. Sah itu sudah niatnya. Kalau pekerjaannya itu sunnah mutlak, tidak memiliki waktu, seperti sholat sunnah mutlak, atau ya sekedar pengen puasa saja, tidak harus Senin Kamis, ya cukup nawaitu shauma, selesai, niat saya berpuasa, selesai sudah. Misal balik yang di rumah kok gak ono panganan, waduh iki kok duit pas kepae entek, wah timbangane gak mending poso. Lihat aku tak poso, sah itu sudah. Jelas ya. Kalau pekerjaan begitu juga sholat, sampai kayak sekarang nganggur-nganggur ada sholat sunnah, dia tinggal usolli Allahu Akbar, jadi sudah. Jelas sampai di sini. Itu berbicara tentang masalah kalimat shaumi Ramadan. Itu tentang dalil kewajiban berpuasa. Lanjut, al-faslu tsani utawi fasal atani kang kaping 7. Fi fadhailihi kang tetep ing dalem martelake keutamaane puasa. Fi fadhailihi kang tetep ing dalem martelake keutamaane puasa. Lisaumi iku tetep kedhe puasa fawaidu utawi pira-pira faedah utawa keutamaan. Rasul darajati nyatane keangkate derajat, itu keutamaan yang pertama yang dimiliki oleh puasa, terangkatnya derajat. Wa takfirul khati'ati lan kebusee piro-piro keluputan, jadi terhapusnya berbagai macam kesalahan. Bagaimana yang dimaksud terhapusnya berbagai macam kesalahan nanti akan dijelaskan. Wa
kasrus syahwati lan iso pecah maring kepinginan atau syahwat. Yang berikutnya adalah wataktir sodakot lan bisa ngekehake piro-piro sodakot, wataufir to'ati lan bisa ngamanake maring ketaatan, akan mengamankan ketaatan. Bagaimana maksudnya? Nanti di belakang dijelaskan. Wa syukru alamil khafiyat lan dadi syukure alam kang samar, lan dadi syukure alam kang samar. Maksudnya itu ketika orang berpuasa itu alam-alam yang tidak tampak di mata kita itu akan bersyukur, seperti alam malakut, alam-alam malaikat. Jadi dengan berpuasa malaikat itu senang. Kenapa? Jadi para malaikat itu lebih suka mencatat amal baiknya manusia dibanding mencatat amal jeleknya manusia. Nah, ketika orang berpuasa, hampir semua gerak-geriknya ketika berpuasa itu akan menjadi amalan yang baik, sehingga jadi syukurnya alam khafiyah. Wal inzijaru anil khawatiril ma'asi, wal inzijaru lan iso nyegah an khawatiril ma'asi saking kekhawatirannya piro-piro maksiat, wal mukhalifati lan piro-piro barang kang nyeleleh. Kalau bahasa ma'asi, jadi puasa itu bisa mencegah dari hal-hal yang mengkhawatirkan, baik itu dari kemaksiatan atau dari segala sesuatu yang sifatnya berbeda dari kebanyakan. Contoh kayak gini, kalau maksiat segala sesuatu yang tidak memenuhi syariat itu maksiat namanya. Tapi ada tidak masuk kategori maksiat, tapi masuk mukhalafat, sesuatu yang berbeda. Contohnya, ya kan? Contohnya itu misal itu mukhalafat itu seperti perilaku yang dimiliki orang lain sah bagi dia, cuman tidak nyaman dilihat oleh orang lain. Itu namanya mukhalafat. Dia mungkin tidak maksiat, tapi bisa jadi menyakiti dari perilaku dan sikapnya itu bisa menyakiti orang lain. Itu namanya mukhalafat. Bedanya ma'asi dengan mukhalafat seperti itu. Sekarang dijelaskan, fa'amarot darajati anakun utawi maksudnya keangkat derajat. Fali kaulihi mongko krono dawi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannati, futihat dan buka abwabul jannati piro-piro lawangane swarga, wa ghuliqat lan tutup abwabun nari piro-piro lawangane neraka, wa sufidat lan borgol asyayatinu piro-piro setan. Kenapa kok kata Syekh Izzuddin bin Abdissalam puasa itu bisa mengangkat derajat seseorang? Karena satu, berdasarkan pada hadisnya Rasulullah yang kata Rasulullah, ketika sudah datang bulan Ramadan maka oleh Allah pintu-pintu surga itu dibuka dan pintu-pintu neraka itu ditutup, dan semua setan itu nanti diborgol. Maksudnya diborgol pihak, nanti di belakang dijelaskan juga ya. Sabar, yang penting ngaji terus insyaallah tutup dimaksudnya. Wali qaulihi itu satu, wali qaulilan krono dawe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hikayatan hale dadi critoan Rabbi saking pangerane Rasul, azza kang luhur sinten Rabb, wa jalla kang agung sinten Rabb. Dawuhnya Allah kalau seperti ini berarti ini namanya hadis qudsi. Jadi redaksinya dari Rasulullah, tapi yang dawuh adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya hadis qudsi. Dawuhnya Gusti Allah, kullu amalin li Adam, utawi saben-saben amale anak Adam iku lahu keganjar kanggo anak Adam, illa siyama angin poso. Fa innahu moko sak temene siam iku li kedue ingsun Allah, wa ana utawi ingsun Allah iku ajzi zat kang bakal males sapa ingsun bihi kelawan saum. Wasyamu lan poso, wasyamu utawi poso iku junnatun dadi tameng. Wa idza kana moko ing dalem ari kalane ana apa yaumu saumi ahadikum, pol dino
iman sapa ahadun wong siji au qatalahu utawa merangi sapa ahad iman falyakul moko becik ngomong sapa man soib ini satemene ingsun iku umrul wong lanang soibun kang poso walladzi lan demi zat nafsu Muhammadin kang utawi jiwane Kanjeng Nabi Muhammad iku biyadi tetep ing dalem gegemane allati la khulu fa bisaini yaktine ambune cangkeme wong kang poso iku atyabu luwe wangi indallahi mung Gusti Allah min rihil miski tinimbang saking ambune minyak misik walis shaimi lan iku tetep kedue wong kang poso farhatane kebahagiaan loro yang rohu kang bakal bisa bunga ing dalem wektu loro ida aktara nyatane ing dalem nalikane buka sapa man fatiha moko bunga sapa man wa ida lakiyalan ing dalem nalikane ketemu sapa man robbahu ing pangerane nikmat fatiha moko bunga sapa man bisa kelawan nggawa posone man. Itu hadis yang kedua. Kenapa kok puasa itu dengan berpuasa derajatnya itu akan diangkat? Pertama, karena pahala puasa di dalam hadis ini, pahala yang selain puasa itu dibalas sesuai dengan pekerjaannya. Sholat jamaah 27 itu takarannya jelas. Tapi untuk puasa illa shauma kata Allah fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu hanya murni kepadaku, hanya untukku, tidak bisa untuk yang lain kalau puasa. Artinya amalan puasa itu tidak bisa dilihat oleh orang. Berbeda dengan sholat, berbeda dengan haji. Maka yang tahu pahalanya, karena yang tahu orang itu puasa atau tidak hanya Allah, yang tahu pahalanya itu hanya Allah. Dan bukti juga, hadis ini juga menjadi bukti orang yang berpuasa itu sangat dekat sekali dengan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sedang melakukan sesuatu yang hanya tahu itu adalah Allah. Berarti kan para pangeran berarti kan derajatnya mudah. Maka berdasarkan hadis ini kata Sayyiduddin bin Abdul Salam, faedahnya berpuasa itu diangkat derajat. Terus wasiyamu junah. Yang kedua itu adalah kenapa kok diangkat derajatnya? Siam itu akan menjadi tameng, pelindung manusia dari kemaksiatan. Maka karena menjadi tameng di dalam hadis ini, ketika kita berpuasa janganlah kita berbicara yang tidak senonoh atau rofat itu omongan yang jelek. Jadi dijaga, jangan ngomong berprosek biasanya ngomong nggak pernah itu lebih poso itu dijogo. Wala yashop, dan jangan memunculkan pertikaian. Ojo gampang bentak-bentak. Kata yashop itu bisa memiliki arti like ngomong bentak-bentak atau memunculkan pekerjaan yang sifatnya terjadi perselisihan. Lalu bagaimana ketika kita bertemu dengan orang yang membentak kita atau mencela kita? Di sini juga dijelaskan, apabila fa'in syabahu ahadun au qatalahu falyaqul inni umruun shaimun. Ketika ada orang yang membentak kita atau mau berselisih dengan kita cukup jawab saya berpuasa. Maksudnya itu bagaimana? Nanti di belakang dijelaskan juga soalnya. Terus yang berikutnya diangkat bukti dari puasa itu diangkat derajatnya oleh Allah sampai Allah itu bersumpah atas nama Kanjeng Nabi Muhammad, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, yang kata Allah la khulufu fa bisaimin atyabu indallah min rihil miski. Jadi bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah dibanding minyak misik. Mungkin Gusti Allah orang mungkin kocone itu diele ya. Makanya tetap makruh ya, kita tidak bersiwak ya, tetap makruh kita tidak bersiwak ketika sudah selesai sahur. Krono yo sing atyab, sing
sing wangi iku ngombe pangeran. Nek ngombe koncone sampean yo panggah wae. Cuman dari hadis ini itu menginspirasikan harap kemakluman kita pada saat bulan Ramadan. Kok kerungu abu-abu gapenak atau koncone ojo gampang ngamuk. Karena hadisnya kayak gini lah, ya. Itu yang harus hati-hati. Yang kedua, yang berikutnya adalah orang yang berpuasa dari hadis ini itu akan mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama ketika dia berbuka, dan yang kedua kelak ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dia membawa puasa. Makanya di dalam hadisnya Rasulullah ya, untuk yang puasa hari apa? Puasa hari Kamis. Ya kan? Puasa hari Kamis. Kalau hari Senin kan puasanya Rasulullah hari Senin. Ketika kenapa kau puasa hari Senin? Karena hari ini aku dilahirkan. Itu yang puasa hari Senin. Tapi untuk hari Kamis, Rasulullah ketika ditanya puasa hari Kamis, hari ini itu adalah hari diangkatnya aman. Maka aku senang pada catatan diangkat di hadapan Allah, aku sedang dalam kondisi puasa. Nah, ini karena memang kebahagiaan itu, kebahagiaan dua yang diberikan oleh Allah kepada orang yang berpuasa. Satu pada saat berbuka, yang kedua ngatur pangeran do poso iku iso gawe sampean iku bunga di ngarepane pangeran. Ya. Tapi ya poso banyak. Kalau puasa itu amalan puasa itu banyak. Ada puasa Daud, macam-macam. Ada puasa Daud. Kalau mau dilaksanakan ya monggo dilaksanakan. Tidak apa-apa. Yang jelas di sini itu akan diangkat derajatnya kalau mau melaksanakan puasa. Terus lanjutannya wanhu masih membahas tentang keutamaan puasa. Wanhu lan dan riwayat sampai kanjeng Nabi annahu satamani kanjeng Nabi iku qala dawuh sinten kanjeng Nabi kullu amalin li abad utawi saben amale anak Adam iku yudo aku detikan al hasanatu utawi keapian siji detika iku asyaratu amsalha detikal 10 padanane hasanah ila sab'i mi'ati dikrin tumeka maring 700 tikelan. Qala dawuh sinten Allah azza kang sinten Allah wa jalla kang aku sinten Allah illa shauma ane poso fa innahu qasa amri saum iku li kedue ingsun wa ana utawi ingsun Allah iku aji kang bakal males sapa ingsun bihi kelawan saum ya da'u kang nyegah sapa man ta'amahu ing panganan iman wa syahwatahu lan syahwati man min ajri saking arae ingsun. Kata Allah ya, kata Rasulullah, setiap amal anak Adam, setiap kebaikan, satu kebaikan itu pahalanya 10 lipat, 10 lipat pekerjaan. Jadi misal sodako pahalanya 1, itu pahalanya 10, 1 kali sodako pahalanya 10. Berarti kalau 100 pahalanya berarti 1 juta. Sampai dilipat gandakan menjadi 700 pahala. Itu sudah normal. Itu sudah normal untuk semua amal ibadah kecuali puasa. Kata Allah. Kenapa? Karena puasa itu milikku dan aku sendiri yang akan membalas. Dan orang yang berpuasa dia meninggalkan makanannya, dia meninggalkan kesenangannya, itu tidak lain pasti karena aku. Urusan hati sampean kemana-mana tapi kasar kotone uang gak ono sing ngerti gak sampean iku poso sakjane Gusti Allah. Iya toh, saya poso kan tidak ada pekerjaannya. Sampean sholat ketok, sampean sholat kelihatan. Terus sampean apa yang mau dibanggakan? Sedekah bisa kelihatan, bisa dibanggakan. Jadi secara logika kasat mata, puasa itu memang tidak ada yang bisa melihat dalam bekerja. Makanya mereka yang berpuasa, kata Allah, mereka meninggalkan makan, mereka meninggalkan keinginan, itu tidak lain karena aku. Ya maksudnya karena aku ya tidak kelihatan oleh orang lain. Kan cuma puasa yang tidak kelihatan.
mana tidak dibahas, tapi secara kasat mata itu yang disampaikan di dalam hadis ini. Ya, itu bukti kalau puasa itu diangkat derajatnya dekat kepada Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Masih cukup waktunya? Oke, kalau cukup, insya Allah dalam melanjutkan besoknya kita akan melanjutkan masih pada bab keutamaan puasa. Yang paling khawatir buat saya itu ketika membahas tentang keutamaan itu, yang sering saya tanyakan di dalam hati itu, ini pribadi, kadang kita itu tidak wah dengan hadis-hadis yang sudah diberikan oleh Rasulullah tentang keutamaan puasa. Nah, itu yang sampai detik ini kadang menjadi pertanyaan kepada saya. Makanya ketika saya setiap ngaji dengan orang-orang itu sebelum berpuasa, itu saya pasti bilang kayak gini. Itu yang saya rasakan soalnya. Hadisnya Rasulullah itu mengatakan kayak gini, man fariha bi kutubi Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Barang siapa yang bahagia karena datangnya bulan Ramadan, terus dia akan diampuni dosanya yang sudah dilakukan dan yang akan dikerjakan. Tapi mendengar itu, mengetahui hadis itu, kita enggak itu yang saya rasakan. Enggak tahu kalau jenengan lebih bisa merasakan, tapi itu yang saya rasakan. Kenapa kok hati ini kok bisa seperti itu? Akhirnya, ya Islam, mungkin kita tidak bisa mengolah hati. Yang saya titipkan ke orang-orang itu sebelum masuk bulan puasa, kalau memang sudah hati kita sekeras itu, tidak bisa merasakan dahsyatnya pemberian Allah kepada diri kita yang berupa pahala. Ya awal ini kan dahsyat, lek perkara sing ketok, lek pahala kan perkara gak ketok, ya kan? Nah, akhirnya yang saya pesankan minimal ojo lepas dumo Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan waghfir lana dzunubana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu sebelum bulan Ramadan, sebagai bukti kalau mungkin kita tidak merasakan kebahagiaan karena datangnya bulan Ramadan, tapi paling tidak dengan doa itu semoga menjadi wujud kita siap bahagia. Nah, sama di bulan Ramadan ini, kalau bisa, ini memang hadisnya masih diperselisihkan, tapi teruslah berdoa, Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa sallimhu minna mutaqabbalan. Karena Ramadan itu suci, mungkin orang bisa melalui tapi tidak bisa merasakan kesucian bulan Ramadan. Maka mungkin tidak ada satu cara kecuali kita minta kepada Allah dengan cara banyak berdoa, Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa sallimhu minna mutaqabbalan. Dengan doa itu kita berharap besar kepada Allah, Ramadan yang suci kita bisa merasakan sucinya bulan Ramadan. Ramadan yang berkah kita bisa merasakan keberkahannya bulan Ramadan. Itu yang ada dalam gundah hati saya. Soalnya yang anjane iyo, lek itu opo, lek itu undian opo, lah ojo khawatir, jam loro, wah kondisi. Tapi kalau pahala, kok sepertinya hanya stres lewat, stres ngaji wis gitu loh. Nah akhirnya coba kita wujudkan dalam munajat kepada Allah lewat doa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Insya Allah kita akan lanjutkan dalam pertemuan insya Allah besok dalam waktu dan jam yang sama. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita tutup dengan pembacaan surat Al-Fatihah, surat Al-Asri, dan doa kafaratul majlis. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa la tusalli mu'allif hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdussalam wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi darain amin wa li masyayikhina wa li ustadzina wa li jamil awliya Tisma wa li jamil awliya Indonesia wa li jamil awliya dunia wa nafsuhu bin Tikri muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama radhiyallahu anhu wa sayyidil sadati sufiyatil muhaqqiqin wal ulama'il amilin wal a'immatil mujtahidin. Inna Allah ta'ala yahdina bihi man
برعايتهم ويمدنا بمددهم وينفعنا ببركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la